Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 15 Juli. Latihan militer Han Kuang masih terus berlangsung di Taiwan pada minggu ini. Operasi blokade pada jembatan Wanpan di kota New Taipei yang diluncurkan oleh Komando Polisi Militer untuk pertama kalinya pada dini hari tadi mensimulasikan skenario di mana musuh menyerbu kota Taipei dari ujung kota New Taipei. Kepulan asap, cahaya api, dan suara tembakan terdengar di jembatan. PM melancarkan serangan dengan kendaraan lapis baja Yinpao dan menyiapkan area penyergapan di sekitar lokasi guna menyapu musuh dengan rentetan tembakan. Latihan militer Han Kuang memasuki hari ke-7, mensimulasi pasukan musuh menerobos jembatan Wanpan menyerang dari arah New Taipei ke Taipei. Tentara Nasional memasang 4 lapis pertahanan di jembatan Wanpan, dilengkapi dengan penghalang termasuk pagar kawat berduri, rintangan baja landak, ranjau anti-tank, serta peralatan pertahanan baru buatan AS seperti sistem HESCO. 2 unit bus sipil juga dikerahkan sebagai penghalang di ujung jembatan. Pedagang di sekitar lokasi mengatakan latihan ini bertujuan agar masyarakat lebih bersiap menghadapi kondisi darurat. 大家还是有心理准备啦，爱看人家就对啦，嘛袂讲免惊，咱嘛是爱准备啦。 Saat musuh berhasil menembus penghalang, PM mengintai dan menyerang dengan drone. Mereka menyiapkan zona penyergapan untuk menyapu musuh dengan tembakan terkoordinasi. Komando PM menegaskan latihan kali ini terutama didasarkan pada kemungkinan serangan musuh terhadap Taiwan. Pasukan pertahanan memanfaatkan sungai dan jembatan di kota Taipei sebagai rintangan, serta dengan cepat memasang fasilitas penghalang. Tujuannya supaya tentara lebih berpengalaman sekaligus memperkuat seluruh efektivitas tempur. Latihan Han Kuang yang diluncurkan kemarin juga mencakup simulasi perang di kawasan pesisir pantai. Di antaranya mencakup latihan tembak dengan amunisi asli di perairan Matsu. Para prajurit juga melancarkan operasi relokasi cepat dan penyediaan pasokan dengan menumpangi kereta MRT Taipei untuk pertama kalinya. Rudal Stinger yang disponsori oleh pihak militer Amerika juga dipamerkan untuk pertama kalinya. Sekitar tengah malam, pasukan militer bergegas menuju stasiun MRT. Komando Polisi Militer yang bertanggung jawab dalam mempertahankan ibu kota bekerja sama dengan Taipei Metro dan Satgas Khusus Keamanan Nasional untuk melaksanakan latihan tanggal 14 dini hari. Prajurit menenteng amunisi dan materi menumpangi MRT untuk menuju berbagai titik di area perkotaan. Sorotan lainnya mencakup senjata portable yang dipikul prajurit berupa rudal yang disponsori pihak militer AS untuk Taiwan. Rudal yang terekspos pertama kalinya ini mampu melakukan misi pertahanan udara tingkat rendah kapan saja. Angkatan Laut melancarkan latihan pemasangan ranjau pertahanan di lepas pantai Choying untuk menunda invasi Tiongkok dari arah laut. Presiden Lai Ching-te menumpangi kapal cepat penebar ranjau guna memantau prosedur pemuatan ranjau. 水雷它不只是武器，还是一种心理战的工具。布雷作战如果能让敌对的势力明确知道它的存在，就能达到嚇阻的效果，进而让对手改变行动。这比实际引爆还更具有价值哦。 Pasukan di wilayah luar pulau melanjutkan latihan penembakan nyata, mensimulasi serangan dan pendaratan cepat militer Tiongkok di Penghu. Pasukan membalas dengan mengerahkan senapan mesin, rudal dan kendaraan tempur lapis baja. Merespon upaya Tiongkok yang menggunakan kapal nelayan, drone, dan taktik gangguan di zona abu-abu guna melancarkan aksi perebutan pulau, militer Taiwan meluncurkan latihan misi anti-invasi pulau. Latihan tembak nyata dilakukan di lepas pantai Nankan, Matsu. Setelah hampir 7 tahun absen, Batalion Pengintai Amfibi ke-101 kembali melaksanakan latihan tembak nyata di laut guna menghadapi serangan musuh. Puluhan tank M60E3 melaju di jalanan Kinmen dalam unjuk kekuatan militer. Komando Pertahanan Kinmen mengerahkan tank ke pusat jaringan telekomunikasi dan membentuk 3 lapis sistem pertahanan. Pasukan di wilayah luar pulau ini menunjukkan tekad kuat melindungi tanah air dan mencegah invasi militer Tiongkok. Seiring perkembangan pesat sistem awan konvektif, Badan Cuaca Pusat mengeluarkan peringatan hujan lebat dari wilayah Taichung hingga Tainan pada hari ini. Juga tidak menutup peluang terbentuknya depresi tropis atau taifun setelah hari Kamis seiring gejolak sistem awan tropis di kawasan Tenggara Filipina pada saat ini. Seiring dampak angin barat daya, hujan lebat akan turun di wilayah Miaoli ke selatan. Curah hujan di sebagian kawasan bahkan cukup besar. Sementara cuaca di wilayah lainnya cerah stabil dengan peluang hujan berkala yang disertai petir pada sore hari.
CWA tidak menutup kemungkinan bahwa sistem awan tropis yang terpantau sedang berkembang di wilayah tenggara Filipina saat ini akan membentuk depresi tropis bahkan taifun setelah hari Kamis dan diperkirakan berada di jarak terdekat dengan Taiwan pada Jumat dan Sabtu. Curah hujan di wilayah timur saat itu akan meningkat. Kasus mencekam kembali terjadi di atas kereta api. Kemarin seorang pria mengejar kereta ekspres Zhejiang yang berangkat dari stasiun Sulin. Ia melompat ke dalam celah di antara dua gerbong dan bertengger di sana hingga kereta tiba di stasiun Panqiao, kemudian turun dan melarikan diri. Pelaku ini dapat didenda maksimal $7.000 Taiwan. Saat kereta Zhejiang berangkat dari stasiun Sulin tanggal 14 pagi, seorang pria tiba-tiba mengejar kereta dan melompat ke dalam celah di antara dua gerbong dan bertengger di atas kereta selama 7 menit hingga kereta tiba di stasiun Panqiao. Ia kemudian turun dan melarikan diri. Pada April tahun ini, seorang pria yang turun di stasiun Nankang untuk berbelanja menemukan pintu kereta sudah tertutup saat ia kembali. Ia melompat ke dalam celah gerbong. Kereta akhirnya melakukan penghentian darurat di stasiun Chitu setelah pria jatuh akibat kelelahan. Perusahaan TRC menekankan perilaku mencakup memanjat, melompat ke atas, atau bertengger saat kereta melaju dapat didenda $1.500 hingga $7.500 Taiwan. Program makan bergizi gratis di Indonesia sudah berjalan sekian waktu. Presiden Prabowo menilai bahwa kebijakan ini sangat berhasil. Namun kasus keracunan massal juga dilaporkan terjadi di 2 sekolah belum lama lalu. Khawatir anak mereka akan mengalami hal serupa, ada orang tua yang memutuskan untuk menyiapkan sarapan siang bagi anak mereka sendiri. Saat makan siang, anak-anak dengan lahap menyantap nasi kotak berisi lauk daging, sayuran, dan buah yang dibagikan oleh sekolah. Sejak pemerintah Indonesia menjalankan program MBG untuk siswa pada bulan Januari, angka absensi di sekolah menurun drastis. Jumlah siswa yang terlambat, pulang lebih awal, atau mengeluh sakit juga menurun secara signifikan. Hingga pertengahan Juni, menurut statistik Kementerian Keuangan Indonesia, hanya sekitar 5 juta siswa di seluruh negeri yang mendapatkan layanan MGB. Selain itu, banyak dilaporkan masalah keamanan pangan. Kasus terbaru, 80 siswa dari 2 SMA mengalami keracunan makanan massal di Cianjur, kota di pinggiran Jakarta. Guru sekolah dan orang tua cemas, takut anak mereka akan menjadi korban keracunan makanan. Beberapa orang tua memutuskan untuk menyiapkan bekal makan siang sendiri. Namun, Presiden Prabowo tetap optimis dan mengatakan bahwa berdasarkan data, program MBG yang dijalankannya sangat berhasil. Namun, mengingat populasi penduduk Indonesia sangat banyak, pakar khawatir pengawasan yang lemah akan memicu munculnya korupsi dan resiko keamanan pangan. Hati-hati. Karena ini sebuah program yang terburu-buru, yang underlying-nya tidak lengkap, kemungkinan ada persoalan-persoalan dalam perjalanannya. Apa saja itu, macam-macam. Misalnya corruption, yang kita sudah sangat piawai lah untuk urusan korupsi. Kemudian anak-anak keracunan, dan itu juga sudah terbukti. Pemerintah Indonesia memangkas $622,4 miliar dari anggaran berbagai kementerian guna mengalokasikan dana program MBG. Di tengah naiknya angka pengangguran, turunnya prediksi pertumbuhan ekonomi, dan pemungutan tarif 32% dari Amerika Serikat, kondisi keuangan pemerintah Prabowo diperkirakan akan menghadapi tekanan berat. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi dalam kesempatan. Sampai jumpa.